Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang pelajaran dari sejarah lahirnya Pancasila bagi generasi muda, dengan fokus pada proses lahirnya Pancasila melalui BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI. Menurut saya, Pancasila itu tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses yang panjang, penuh diskusi, bahkan perbedaan pendapat. Justru dari proses itulah kita bisa mengambil banyak pelajaran penting. Sebelum ke pemateri yang akan saya jelaskan, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan biodata diri saya. Nama saya Reza Agustian, NIM 86020404079. Mata kuliah Pancasila, Prodi PGSD, UPBJJ, UT Bandung. Dan itulah perkenalan singkat dari biodata diri saya. Selamat menyaksikan dan menikmati. Nomor 1. Proses lahirnya Pancasila. Poin pertama BPUPK. Jika dilihat dari sisi sejarah, Pancasila tidak terlepas dari kondisi bangsa Indonesia pada masa penjajahan dan menjelang kemerdekaan. Pada saat itu Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Proses awal dimulai dari sidang BPUPK pada tahun 1945, yaitu badan yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang ini beberapa tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin menyampaikan gagasan mereka tentang dasar negara. Yang paling menarik menurut saya adalah saat Soekarno menyampaikan pidato pada tanggal 1 Juni 1945 di mana beliau memperkenalkan konsep Pancasila. Menurut saya, dari sini terlihat bahwa dasar negara tidak dibuat secara asal, tetapi melalui pemikiran yang matang dan proses bermusyawarah. Nomor 1. Proses lahirnya Pancasila. Poin pertama BPUPK. Jika dilihat dari sisi sejarah, Pancasila tidak terlepas dari kondisi bangsa Indonesia pada masa penjajahan dan menjelang kemerdekaan. Pada saat itu Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Proses awal dimulai dari sidang BPUPK pada tahun 1945, yaitu badan yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang ini beberapa tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin menyampaikan gagasan mereka tentang dasar negara. Yang paling menarik menurut saya adalah saat Soekarno menyampaikan pidato pada tanggal 1 Juni 1945 di mana beliau memperkenalkan konsep Pancasila. Menurut saya, dari sini terlihat bahwa dasar negara tidak dibuat secara asal, tetapi melalui pemikiran yang matang dan proses bermusyawarah. Poin kedua, Piagam Jakarta. Setelah itu dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta terdapat rumusan awal, tetapi pada sila pertama masih ada tambahan kalimat tentang syariat Islam. Menjelang kemerdekaan, kalimat tersebut diubah agar bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia yang beragam. Menurut saya ini adalah contoh nyata bahwa para pendiri bangsa lebih mengutamakan persatuan daripada kepentingan kelompok tertentu. Poin ketiga, PPKI. Tahap terakhir adalah sidang PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam sidang ini Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara dan dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut saya ini merupakan momen yang sangat penting karena sejak saat itu Pancasila menjadi dasar negara yang menyatukan bangsa Indonesia. Nomor 2. Nilai-nilai Pancasila yang tercemin. Kalau kita lihat dari proses tersebut, menurut saya ada beberapa nilai yang sangat jelas terlihat. Pertama, nilai musyawarah, karena semua keputusan diambil melalui diskusi bersama. Kedua, nilai persatuan,
karena para tokoh rela mengubah rumusan demi menjaga keutuhan bangsa. Ketiga, nilai toleransi, karena saling menghargai perbedaan pendapat dan latar belakang. Menurut saya, nilai-nilai ini bukan hanya teori, tetapi benar-benar dipraktikkan oleh para pendiri bangsa. Nomor 3. Contoh nyata dalam kehidupan sekarang. Menurut saya, nilai-nilai tersebut masih sangat relevan. Contohnya, saat kerja kelompok kita harus musyawarah agar tidak terjadi konflik. Saat ada perbedaan pendapat di media sosial, kita harus saling menghargai. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menjaga persatuan, walaupun berbeda suku, agama, atau pendapat. Menurut saya, kalau nilai ini tidak diterapkan, maka mudah sekali terjadi perpecahan. Nomor 4. Refleksi pribadi. Secara pribadi, saya merasa bahwa pelajaran terbesar dari proses lahirnya Pancasila adalah pentingnya menghargai perbedaan. Karena pada kenyataannya, Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Kalau para pendiri bangsa saja bisa bersatu di tengah perbedaan, seharusnya kita sebagai generasi muda juga bisa melakukan hal yang sama. Menurut saya, tantangan sekarang bukan lagi penjajahan fisik, tetapi perpecahan akibat perbedaan pendapat, terutama di era digital. Karena itu, nilai musyawarah, toleransi, dan persatuan harus tetap kita pegang. Kesimpulan, secara keseluruhan, Pancasila lahir melalui proses sejarah yang panjang, dari BPUPK, Piagam Jakarta, hingga PPKI. Menurut saya, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga hasil dari perjuangan, pemikiran, dan semangat persatuan para pendiri bangsa. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita tidak hanya perlu memahami sejarahnya, tetapi juga menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut tadi adalah penyampaian permateri saya. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik, dan semoga teman-teman sehat selalu, sukses selalu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.